Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini kita akan ngebahas tentang MotoGP lagi nih. Namun kali ini saya hanya akan mempersempit ya ke masalah atau fenomena mengenai rencana diberikannya konsesi kepada dua pabrikan Jepang, yaitu Honda dan Yamaha. Nah, seperti teman-teman ketahui, memang rencana atau wacana ini itu berawal dari omongan anaknya Carmelo Ezpeleta, yaitu Carlos Ezpeleta, which is sekarang udah jadi direktur juga di Dorna. Jadi pada dasarnya adalah Dorna sedang mengupayakan ya untuk bisa mengubah regulasi dari konsesi yang selama ini ada di MotoGP. Ya, tapi sebenarnya seperti kita ketahui bahwa di 2023 ini konsesi MotoGP itu nggak ada hitungannya lagi. Karena apa? Karena semua kelima pabrikan yang mengikuti MotoGP itu sudah non konsesi sekarang, baik itu Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia maupun KTM gitu ya. Nah, namun ya caranya agar Honda dan Yamaha itu memperoleh lagi kemudahan konsesi seperti memiliki mesin lebih banyak dan terutama lagi kesempatan untuk ngubek-ngubek atau ngebongkar mesin sehingga mengubah spesifikasi mesin gitu ya, terus habis itu pengetesan yang jauh lebih banyak, itu adalah mengubah regulasinya. Jadi rencananya Dorna adalah mereka ingin mengupdate regulasi. Sepertinya Dorna akan baru menghadirkan update dari regulasi ini di awal 2024 nanti. Jadi ini tuh termasuk kayak sporting regulation atau regulasi olahraga gitu. Jadi bukan technical, bukan ke technical regulation atau regulasi teknis gitu ya. Nah, namun ya menurut saya apakah ini merupakan jawaban atau solusi ya untuk bisa membuat Honda dan Yamaha tuh step up gitu ya. Seperti kita ketahui sekarang ini memang secara umum dua pabrikan ini memang berada di paling bawah, papan paling bawah dari 5 pabrikan. Mereka tuh main posisi 5 dan posisi 6 gitu loh. Sementara 3 pabrikan Eropa lainnya, Ducati, KTM, Aprilia tuh berada di atasnya. Kalau menurut saya sih pribadi, ini bukan merupakan jawaban atau merupakan solusi yang bisa mempercepat atau mengakselerasi baik Honda maupun Yamaha untuk bisa catch up ke performa yang dihadirkan oleh pabrikan-pabrikan Eropa kayak misalkan Ducati. Karena apa? Karena kalau kita lihat memang terutama semenjak kehadiran Gigi Dall'Igna gitu ya, itu memang secara umum pabrikan Eropa itu memiliki pendekatan race weekend yang berbeda teman-teman sekalian, terutama pendekatan development dari motor. Seperti kita ketahui memang motor terutama pabrikan-pabrikan yang sudah konsesi itu tidak bisa diubek-ubek lagi spesifikasi dari mesin. Namun banyak banget yang masih bisa diubah. Sasis bisa diubah, terus suspensi bisa diubah, sebenarnya banyak yang bisa diupdate sepanjang race weekend. Dan itulah kalau menurut saya ya, merupakan kunci dari pabrikan Eropa bisa mengakselerasi gitu ya peningkatan performa mereka. Selain ketika itu memang Ducati, KTM, Aprilia juga mendapatkan kemudahan konsesi. Jadi mesin lebih banyak, development lebih luas, terus habis itu pengetesan jauh lebih banyak gitu ya. Namun setelah mereka memperoleh status non konsesi pun mereka tetap melakukan pendekatan tuh race weekend tuh begitu responsif banget gitu ya. Jadi kalau ada masalah langsung dicari solusinya, terus abis itu mereka dapat, walaupun memang secara umum trial error. Sebagai contohnya misalkan mereka tidak mendapatkan grip ban depan, mereka bisa aja langsung gitu mengubah kayak misalkan triple clamp. Caranya gimana? Mereka datengin namanya 3D printer gitu ya. Terus 3D printer itu kan sesuatu barang yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Terus habis itu mereka bisa menghadirkan di pedok ketika race weekend. Jadi pada saat pembalap mencoba motornya dan merasakan hal ini, mereka bisa langsung respon. Oke, langsung kita ganti triple clamp-nya atau T atasnya. Terus habis itu mereka print langsung di pedok pada saat race weekend dan mereka langsung coba. Iya, itu bisa aja berhasil dan bisa juga tidak berhasil. Namun kita bisa lihat di sini bahwa mereka tuh responsif gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan pabrikan Jepang, untuk mengubah satu
part gitu ya. Mereka harus yang namanya menghadirkan banyak banget hasil evaluasi. Jadi evaluasi mungkin ribuan data harus dikirim dulu ke Jepang, terus di Jepang dilihat, terus habis itu dianalisis segala macam sampai terakhir itu memperoleh persetujuan ke bagian atasnya di Jepang, baik itu oleh Honda maupun di Yamaha gitu. Baru setelah itu orang yang melakukan perubahan terhadap part itu baru bekerja mencetak sesuatu, bikin fairing, terus habis itu bikin triple clamp, ngerubah sasis, ngerubah swing arm dan segala macam. Dan itu butuh waktu yang panjang. Sementara pabrikan-pabrikan Eropa, mereka bisa langsung dalam race weekend mereka bisa langsung kerjain, dan mungkin di race weekend selanjutnya mereka udah siap sesuatu yang baru. Balik lagi, itu ada bagusnya dan ada juga nggak bagusnya, dan itu merupakan trial and error. Tapi kita bisa lihat di sini kuncinya adalah responsif gitu ya, responsif dalam melakukan development motor. Dan menurut saya yang harus menjadi kunci dari pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha, itu yang harus merubah adalah cara pandang mereka terhadap development motor pada saat race weekend. Mereka harus nyamain kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh pabrikan Eropa gitu ya. Mereka harus misalkan Marc Marquez kekurangan ini ya, mereka pada saat di race weekend itu mereka harus bikin gitu ya. Terus habis itu harus ada approval yang begitu kalau menurut saya yang bisa begitu instan. Jadi artinya gitu, wakil dari orang Jepang yang hadir di race weekend kayak misalkan Kuwata-san atau misalkan Kokubu-san yang kalau di Honda ya, mereka itu memperoleh semacam kayak privilege khusus untuk bisa menentukan keputusan. Oke, kita langsung pakai ini, sehingga tidak lagi mereka harus bawa keputusan ke Jepang dulu, terus habis itu dapat approval di Jepang, dan itu takes time banget. Itu butuh waktu lama, dan ini menyebabkan bahwa akselerasi development dari pabrikan-pabrikan Jepang selama ini itu lama gitu loh teman-teman sekalian. Iya sih memang ini berimbas kepada kayak misalkan suatu keputusan itu akan jauh lebih matang, bener, datanya banyak, terus dievaluasi, itu habis itu ini menghasilkan semacam keputusan yang bener-bener matang gitu ya. Namun kalah cepet teman-teman sekalian dibandingkan dengan apa yang dihadirkan oleh Ducati, apa yang dibandingkan oleh Aprilia dan KTM. Itu menurut saya. Jadi kalau menurut saya kalau hanya menghadirkan konsesi aja buat Honda dan Yamaha itu nggak cukup. Nggak cukup untuk bisa 1, 2, sampai 5 tahun ngejar apa yang sudah dilakukan oleh Ducati, apa yang dilakukan oleh Aprilia dan dilakukan oleh KTM. Harus ada perubahan cara pandang, harus ada perubahan sudut pandang dalam menghadapi atau dalam melakukan development motor, terutama pada saat race weekend. Akselerasi deh, pokoknya khususnya jadi seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya sih, ya apalagi kalau dikasih konsesi, terus habis itu mereka merubah cara pandang atau bisa melakukan akselerasi dan respon lebih cepat, itu jauh lebih bagus. Teman kalau misalkan hanya konsesi doang, menurut saya ya nggak bisa menjawab keseluruhan mengenai bagaimana caranya pabrikan Jepang bisa catch up atau melewati atau bahkan menyamakan performa dari motor-motor Eropa sekarang gitu loh. Dan kalau menurut saya sih, kalau misalkan pabrikan Jepang itu bisa sekarang merubah hal tersebut, nggak perlu mereka mendapatkan konsesi sih kalau menurut saya sih gitu. Kalau kita ingat memang sekarang tuh kayaknya pabrikan Eropa benar-benar sangat mendominasi banget ya. Ducati dengan 8 motor, terus habis itu kemenangan mereka tuh luar biasa semenjak seri pertama sampai seri ke-8 gitu ya. Hanya Honda doang mungkin yang merebut kemenangan di Amerika ya oleh Alex Rins gitu. Namun secara umum ya sekarang sih memang eranya pabrikan Eropa tuh berkuasa banget ya. Kondisi ini sehat nggak sih? Ya menurut saya sih secara umum sih dari berlangsungnya MotoGP sih ya sehat-sehat aja sih kalau menurut saya sih. Kalau misalkan ini terlalu mendominasi ya, kita jangan lupa lama beberapa tahun terakhir yang mendominasi juga Jepang. Pada saat Jepang, Honda, Yamaha bergantian mendominasi MotoGP, nggak ada yang berkata bahwa ini kebanyakan Jepang yang mendominasi. Jadi menurut saya sih gitu. Kalau menurut saya sih ya nggak penting atau nggak perlu harus banget gitu pabrikan Jepang dikasih konsesi. Yang penting adalah bagi mereka adalah merubah cara pandang dalam akselerasi development dari motor. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.